Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Aurelia Yvanda dengan NIM 23401026. Di sini saya akan menampilkan satu buah video mengenai etika bisnis dalam perspektif ekonomi syariah. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang apa konsep etika dalam ekonomi syariah dan juga dalil-dalil apa yang menyertainya serta contoh-contoh penerapannya di lingkungan kita itu seperti apa. Jadi jangan lama-lama lagi, mari kita simak videonya, tonton sampai habis dan jangan lupa like-nya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam memandang bisnis dan perdagangan? Apakah cukup hanya mencari keuntungan semata atau ada hal lain yang lebih mendalam? Bagaimana penerapan etika bisnis ini di dalam dunia nyata, terutama di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kita? Apa saja prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang oleh seluruh pelaku usaha muslim? Di dalam video ini kita akan membahas tuntas tentang etika bisnis dalam perspektif syariah. Dalam Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang bagaimana aktivitas bisnis tersebut membawa manfaat, keberkahan, dan keridhaan Allah. Oleh karena itu, etika bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip mendasar yang harus dipegang teguh oleh para pelaku usaha, termasuk di sektor UMKM. Di dalam Islam, etika bisnis memiliki landasan nilai luhur yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia, tetapi juga menjaga hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan juga amanah. Al-Quran memberikan panduan yang sangat jelas dalam hal ini, seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dengan arti, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim wajib menghindari segala bentuk kecurangan, penipuan, atau tindakan yang memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, apa sebenarnya inti dari etika bisnis Islam? Islam memberikan panduan yang sangat jelas melalui 4 prinsip utama yang menjadi landasan moral bagi setiap pelaku usaha. Yang pertama adalah syidik atau kejujuran. Dalam menjalankan bisnis, seorang muslim harus menjaga kepercayaan pelanggan dengan tidak melakukan kecurangan. Kejujuran adalah pondasi yang membangun reputasi dan keberkahan dalam usaha. Yang kedua adalah amanah atau tanggung jawab. Seorang pengusaha atau seorang pelaku usaha harus melayani dengan tulus dan transparan, serta memenuhi setiap janji yang telah dibuat. Amanah adalah menunjukkan integritas seorang pengusaha dalam Islam. Yang ketiga adalah adil atau keadilan. Seorang pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan atau merugikan pihak lain, baik itu pelanggan, mitra, ataupun karyawan. Dan yang terakhir adalah ihsan atau berbuat baik. Ini adalah sikap memberikan manfaat, tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga kepada lingkungan sekitar. Ihsan bisa diwujudkan dengan memberikan pelayanan terbaik, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan berbagi keuntungan melalui sedekah atau kegiatan sosial. Berikutnya, Islam tidak hanya memberikan konsep, tetapi juga panduan yang kuat melalui dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis, sebagai pedoman bagi umatnya dalam menjalankan bisnis. Contohnya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Ayat ini mengajarkan bahwa setiap transaksi bisnis harus dilandasi prinsip sukarela dan transparansi. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, atau kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini adalah landasan utama dalam menciptakan hubungan bisnis yang saling adil dan saling menguntungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan motivasi yang luar biasa bagi para pelaku bisnis. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda,
Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, syirikin, dan syuhada di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dan amanah dalam berbisnis bukan hanya mendatangkan keberkahan di dunia, tetapi juga mengantarkan pelakunya kepada kemuliaan di akhirat. Jadi bagaimana cara kita menerapkan etika bisnis Islam dalam UMKM? Sebenarnya ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan agar usaha kita sesuai dengan nilai-nilai Islam. Langkah pertama, yaitu memastikan semua produk yang kita jual adalah halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya. Ini adalah dasar utama dalam bisnis Islam, dan jangan pernah menggunakan bahan yang haram atau proses yang tidak sesuai dengan syariah, karena kehalalan produk akan membawa keberkahan dalam usaha kita. Langkah kedua, kita harus bersikap jujur kepada pelanggan. Kejujuran sangat penting dalam bisnis. Jangan pernah menipu pelanggan baik dalam kualitas produk maupun harga. Jika ada kerusakan atau kekurangan pada produk, beritahu dengan jujur agar pelanggan merasa dihargai dan bisnis kita tetap terpercaya. Dan langkah ketiga, berikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menyisihkan sebagian keuntungan untuk bersedekah atau memberikan layanan sosial yang bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Ini tidak hanya menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, niatkan setiap usaha kita untuk beribadah. Ketika kita menjalankan bisnis dengan niat yang baik, setiap aktivitas kita pasti akan menjadi pahala. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana etika bisnis Islam dapat diterapkan di sektor UMKM. Seorang pengusaha yang menjalankan usaha, dalam setiap langkah bisnisnya ia harus berpegang pada nilai-nilai Islam. Misalnya ketika dia selalu memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah halal dan juga bersih, itu sudah mencerminkan prinsip kejujuran atau syirik. Seorang pelaku usaha harus memberitahu pelanggan tentang bagaimana kondisi dan kualitas produknya, termasuk jika ada keterbatasan stok atau perubahan harga. Lalu dalam hal pelayanan, seorang pengusaha harus menerapkan prinsip amanah. Pesanan pelanggan harus selalu dilayani dengan penuh tanggung jawab dan juga tepat waktu. Tidak ada janji yang diingkari, karena seorang pelaku usaha harus sadar bahwa amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang harus dijunjung tinggi. Seorang pengusaha juga harus menerapkan prinsip keadilan dalam usahanya. Ia tidak boleh menaikkan harga secara berlebihan meskipun permintaannya tinggi, dan juga sebaliknya seorang pengusaha harus memberikan harga yang wajar sehingga pelanggan merasa dihargai dan juga usahanya pun tetap kompetitif. Tidak hanya itu, seorang pengusaha juga harus menghidupkan nilai ihsan atau berbuat baik. Sebagian dari keuntungan yang seorang pengusaha dapatkan harus disisihkan untuk membantu masyarakat sekitar, seperti berbagi makanan gratis pada hari Jumat atau mendukung program sosial di lingkungannya. Penerapan etika ini bukan hanya untuk membuat usaha berjalan lancar, tetapi juga membawa keberkahan. Pelanggannya percaya, karyawannya setia, dan masyarakat pun di sekitarnya dapat mendukung penuh seorang pengusaha tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai etika bisnis dalam perspektif syariah, khususnya tentang implementasi etika bisnis Islam di UMKM. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan berbuat baik, kita tidak hanya bisa membangun usaha yang sukses, tetapi juga menciptakan keberkahan dalam setiap langkah kita. Penerapan etika bisnis Islam di UMKM dapat menjadi kunci untuk meraih keberhasilan yang berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mari kita niatkan setiap usaha kita sebagai bentuk ibadah, dan terus berusaha untuk memberi manfaat tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga masyarakat sekitar. Semoga pembahasan ini menginspirasi kita semua untuk mengembangkan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas. Terima kasih telah mengikuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.